Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya masih membahas seputar peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu tentang gerakan non-blok. Selamat menyaksikan. Adapun materi-materi yang akan saya bahas di dalam video ini, yaitu terdiri dari 2 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Materi yang akan dibahas seperti tokoh-tokoh penggagas atau pendiri gerakan non-blok, manfaat hubungan internasional bagi Indonesia, manfaat hubungan internasional terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara Indonesia. Untuk poin yang kedua, yaitu penyikapan mengenai gerakan non-blok dan coronavirus. Adapun poin-poin yang akan kita bahas seperti slogan dalam mewujudkan perdamaian dunia dan gerakan untuk melawan coronavirus. Sebelum kita memasuki materi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau non-aligned movement adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi dengan blok kekuatan besar manapun seperti blok barat dan blok timur. Gerakan non-blok sendiri berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau KAA yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok manapun mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi blok barat dan blok timur. Pendiri atau tokoh gerakan non-blok ini adalah 5 pemimpin, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Yang pertama ada Josip Broz Tito. Nama asli beliau adalah Josip Broz, yang lahir di Krumovec 7 Mei 1892. Selama hidup, jabatan beliau adalah yang pertama sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis tahun 1939 sampai 1980, Komandan Tertinggi Partisan Yugoslavia tahun 1941 sampai 1945, Tentara Rakyat Yugoslavia tahun 1945 sampai 1980, sebagai Marshal tahun 1943 sampai tahun 1980, sebagai Perdana Menteri tahun 1945 sampai tahun 1953, dan sebagai Presiden Yugoslavia pada tahun 1953 sampai 1980. Beliau wafat di Ljubljana pada 4 Mei 1980. Beliau terlahir dari keluarga petani besar di Krumovec, dari seorang ayah Kroasia dan ibu Slovenia. Ia magang menjadi tukang kunci pada tahun 1907 dan selesai pada tahun 1910 ketika ia bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Kroasia Slavonia di Zagreb. Setelah itu, beliau direkrut menjadi tentara Austro-Hongaria pada tahun 1913, menyelesaikan pelatihan perwira non-komisi, dan dikirim sebagai sersan dalam perang melawan Serbia pada tahun 1914. Pada bulan Oktober 1920, ia kembali ke negaranya yaitu Kroasia dan segera bergabung dengan CPY atau Komunis Partai Yugoslavia. Karir Broz sebagai militan komunis terputus pada Desember 1920 oleh larangan negara terhadap komunis. Dia kehilangan pekerjaannya sebagai tukang kunci dan beralih sebagai mekanik pabrik. Setelah menghidupkan kembali hubungannya dengan CPY, ia menjabat sebagai fungsionaris partai lokal dan regional serta penyelenggara serikat buruh di Kroasia dan Serbia hingga tahun 1927. Keberhasilannya dalam menghidupkan kembali vitalitas CPY dipotong pendek oleh penangkapan pada bulan Agustus tahun 1928. Pada saat Broz telah dibebaskan, CPY perlahan-lahan kembali pulih di bawah kepemimpinan Pangkas di pengasingan Milan Grokis. Pada saat ini juga,
Bros mengasumsikan nama samarannya yaitu Tito, agar dia dapat melakukan pergerakan-pergerakannya dengan mudah. Pada tahun 1937 sampai tahun 1938, Joseph Stalin mengadakan pembersihan, mengakibatkan hancurnya kepemimpinan CPY dan merenggut nyawa Grokis. Dalam hal ini, Tito mendapatkan keuntungan. Dia bersama letnan pilihannya mengambil posisi sebagai jenderal baru secara resmi pada tahun 1939. Pada saat itu, CPY memiliki sekitar 7.000 anggota, belum termasuk tambahan 17.200 anggota Liga Komunis Muda. Kemudian, ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1944 sampai 1963. Selanjutnya, dia menjabat sebagai Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada tahun 1953 sampai tahun 1980. Sejak tahun 1943 sampai kematiannya, ia menjadi tentara komandan dengan pangkat tertinggi sebagai marsekal. Tito telah menerima 98 penghargaan dari luar negeri. Tito adalah penggagas utama Yugoslavia kedua sebagai negara federal sosialis yang bertahan sejak bulan November tahun 1942 sampai April 1992. Meski berperan sebagai salah satu pendiri Kominkom, dia menjadi anggota pertama yang menolak hegemoni Soviet pada tahun 1948. Dan dia merupakan salah satu anggota yang keluar dari organisasi tersebut pada era Stalin, lalu menyusun program sosialnya sendiri. Selanjutnya ada bapak proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno. Insinyur Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Tetapi karena beliau sering sakit, orang tua beliau mengganti namanya menjadi Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1901. Beliau berprofesi sebagai insinyur, politikus, guru, dan Presiden Indonesia. Presiden Soekarno bergabung pada Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 sampai 1931. Beliau wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD-nya. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokroaminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS atau Hugger Burger School. Setelah lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikannya di THS atau Teknik School di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei tahun 1926 dan mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Soekarno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan PAN pada 4 Juli 1927. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Bung Karno memiliki 3 orang istri selama hidupnya. Dari ketiga istrinya, Soekarno dikaruniai 8 orang anak. Istri pertama beliau, Fatmawati, melahirkan Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratnasari Dewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan Gerakan 30 September atau PKI yang menewaskan banyak perwira TNI.
Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Yang ketiga, ada presiden dari Mesir, yaitu Gamal Abdul Nasir. Beliau terlahir dengan nama Gamal Abdul Nasir, yang lahir di Iskandariah tanggal 15 Januari 1918. Pekerjaan atau jabatan beliau sebagai instruktur militer, Presiden Republik Arab Bersatu tahun 1958 sampai 1970, sebagai Presiden Mesir kedua pada 23 Juni 1956 sampai 28 September tahun 1970, sebagai Perdana Menteri Mesir, sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok, dan sebagai Ketua Organisasi Kesatuan Afrika. Beliau wafat di Kairo tanggal 28 September 1970. Presiden Mesir kedua ini hampir setiap hari terlihat selalu tersenyum. Ia bercita-cita menggabungkan beberapa negara Arab dalam satu kesatuan untuk melawan Israel. Ia membantu rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka yang diduduki oleh Israel. Pada masa pemerintahannya, Nasir telah membangkitkan nasionalisme Arab dan pan-Arabisme, serta menasionalisasi terusan Suez. Akibatnya, Mesir berhadapan dengan Israel, Perancis, dan Inggris. Selanjutnya ada Perdana Menteri dari India, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Beliau lahir dengan nama Pandit Jawaharlal Nehru, lahir di Allahabad 14 November 1889. Selama hidup, beliau menjabat sebagai pengacara, Perdana Menteri India, Menteri Luar Negeri India, dan Menteri Keuangan India. Beliau wafat di New Delhi pada 27 Mei 1964. Pandit Jawaharlal Nehru adalah Perdana Menteri pertama di India. Seorang revolusi abadi ini telah mendorong lahirnya sebuah revolusi pola lingkungan yang sosialitis. Ia dianggap sebagai arsitek India modern yang mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakannya menyebabkan pertumbuhan yang cukup besar dalam produksi pertanian dan industri. Nehru juga memainkan peran utama dalam mengembangkan kebijakan luar negeri India yang mandiri. Selanjutnya ada Kwame Nkrumah. Beliau lahir dengan nama Kwame Nkrumah, lahir di Nkroful 21 September 1909. Selama hidup, jabatan beliau adalah sebagai Presiden Ghana pertama Republik pertama dan sebagai dosen. Beliau bergabung di partai politik, yaitu Partai Rakyat Konvensi. Beliau wafat di Bukares 27 April 1972. Lelaki berpaham sosialis ini sangat aktif dalam bidang keorganisasian sejak duduk di bangku kuliah. Ia juga sering mengkritik pemerintahan bangsa-bangsa Eropa dan Afrika. Dirinya memperoleh simpati dari rakyat karena hidupnya berprinsip pada anti kekerasan. Nkrumah berkembang menjadi pemimpin dengan orientasi untuk mempersatukan Afrika. Kemerdekaan Ghana mengilhami negara Afrika lain untuk merdeka, yang tak terlepas dari adanya Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, yaitu manfaat hubungan internasional. Ada banyak sekali manfaat hubungan internasional, seperti yang pertama, mempelajari aspek-aspek untuk menjadi suatu negara maju. Yang kedua, untuk memperbesar peluang ekspor negara. Dan yang ketiga, untuk mempererat hubungan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, manfaat hubungan internasional di berbagai bidang. Yang pertama di bidang ideologi. Manfaatnya yaitu kita bisa membentengi diri kita dari ideologi-ideologi yang negatif. Manfaat hubungan internasional di bidang politik yaitu pemerintah dapat mendorong bantuan hukum bagi warganya yang berada di luar negeri. Manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi yaitu
peluang untuk melakukan kegiatan ekspor itu menjadi semakin besar. Manfaat hubungan internasional di bidang sosial dan budaya, yaitu kita dapat memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Dan yang terakhir, manfaat hubungan internasional bagi pertahanan dan keamanan negara adalah negara terhindar dari konflik terbuka dengan negara lainnya. Selanjutnya, poin B yaitu slogan dan penyikapan mengenai virus corona. Yang pertama di sini saya akan menampilkan sebuah slogan. Dan poin yang kedua yaitu mengenai coronavirus. Sekianlah video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.